ikan yang sudah ada di situ itu harganya buat saya mahal banget karena sudah dipelihara lama, saya sudah mengeluarkan banyak effort dan ikannya sudah bagus-bagus. Saya tidak mau ikan manapun sebagus apapun mengganggu ikan saya. Jadi ikan kalau datang ke rumah saya pasti harus masuk karantina ke bak dulu. Kalau ikannya kecil ya saya pakai bak yang ukuran segini, ya kecil, dia masuk ke situ, ada aerator di situ minimum 2 minggu. Karena beberapa bakteri yang tadi disebutkan itu masa inkubasinya rata-rata sekitar segitu. Kalau 2 minggu biasanya masa inkubasinya sudah lewat. Tidak saya kasih makan kecuali kalau baknya kecil, ya 2 minggu ya puasa, benar-benar puasa. Kurus tidak apa-apa. Seperti saya bilang, mati karena kurang makan itu nggak ada. Mati karena kebanyakan makan banyak. Jadi jangan takut ikan mati. Paling kurus, iya. Jadi 2 minggu minimum di situ. Biarkan saja. Kalau saya terpaksa kasih makan karena kasihan, sedikit banget, tetapi begitu kita kasih makan, kita harus rela untuk melakukan penggantian air. Biar untuk buang amonia, gitu. Dan di situ juga penggaraman biasanya kalau ikan yang baru datang saya cuma kasih 3 PPT karena itu tidak untuk penyembuhan penyakit, biar dia hilang stresnya aja. Gitu. Jadi benar-benar 2 minggu. Sesudah itu saya punya 2 kolam yang ada di depan. Oke, dia masuk kolam dia di depan dulu. Belakang belum. Saya harus periksa kutunya segala macam dan saya tidak suka chemical treatment. Misalnya dikasih disis, dikasih dimirin, dikasih apati atau apa, nggak mau saya. Karena sedikit mungkin buat saya chemical treatment karena saya lebih suka ya udah kalau soal kutu lihat aja lah ikannya. Kalau kutu dibius biar bersih. Bius kan gampang banget. Nggak perlu injeksi. Pakai minyak cengkeh. Minyak cengkeh itu sedatif dan itu cespleng. Boleh juga. Kalau enggak, kalau orang Blitar pakai apa? Detol. Saya nggak tahu dari mana itu, dari mana dia sedasinya dari mananya saya nggak tahu. Tapi Detol manjur. Jangan dipakai. Terserah. Tapi orang Blitar itu. Tapi jangan, yang saya rekomen minyak cengkeh itu jelas aman. Minyak cengkeh yang biasa. Efeknya bukan tidur tapi sekarat kalau Detol. Kalau belum pengalaman jangan karena dosisnya ini. Kalau minyak cengkeh gini gampang ya. Per liter air itu 1 tetes aja. Kira-kira 1 cc per liter air. Ya, minyak cengkeh oke, no problem. Waduh, kita nggak bawa minyak cengkeh. Kalau minyak cengkeh saya praktekin karena itu gampang banget. Clove oil. Jadi minyak cengkeh. Kalau dokter gigi kan biasa pakai cengkeh juga kan? Yang di apotek ya. Tapi jangan yang ada mentolnya. Ya. Ikan kedinginan. Kita ambil aja. Ya. Ikan masukin ke situ. Lapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 detik dia ada. 15 detik tidur dia. Begitu napasnya sudah habis, boleh diangkat dari air. Itu bisa sampai beberapa detik, setengah menit pun masih aman ya. Maksimal di 5 menitan. Saya masih nggak berani sampai ngelewatin menit kalau saya, tapi kalau untuk yang sudah pengalaman, tapi benar-benar napasnya harus hilang dulu. Jadi benar-benar sudah tidur itu diangkat itu aman. Sampai 5 menit kata dia. Beberapa orang yang melakukan treatment tertentu itu 5 menit di atas aman. Masukin lagi bisa. Kalau masih mangap lagi, masukin lagi. Jadi sudah respirasinya sudah berhenti. Dia nggak rusak insangnya. Kalau kira-kira mangap lagi, masukin lagi. Nah, sudah itu angkat. Lakukan treatment yang diperlukan. Kutu silakan dilihat satu-satu, sisir lihat satu-satu, bersihkan semuanya. Karena kutu itu visual, bisa dilihat, ukurannya bisa dilihat. Dikorek aja. Pakai pinset. Sudah selesai. Begitu dimasukkan ke air bersih yang diaerasi, ya oksigennya tinggi, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 detik mulai, ini lagi, ya 1 menit dia sudah mulai berdiri, ya 3 menit lagi masukin kolam, nanti giliran makan sudah makan lagi. Masukin kolam itu kalau dia sudah. Kalau saya langsung masuk kolam juga nggak ada masalah, tapi yang penting minyaknya dibersihin dulu, disemprot minyaknya dibersihin. Karena tadi kita masukkan ke minyak cengkeh, dibersihin semuanya itu begitu masuk kolam itu
nanti 5 menit dia sudah biasa, udah lupa kalau tadi tidur. Sudah lupa mimpinya dia. Nanti sebentar lagi 10 menit, 15 menit itu dikasih makan juga udah ikut makan sama teman. Dan itu perlu sekali, biusnya kan perlu sekali karena banyak hal yang perlu kita lakukan pada saat melakukan treatment, menghilangkan kutu. Kadang-kadang kita harus memeriksa sesuatu, memeriksa insangnya, kondisinya gimana. Itu Periksa apa ya, Pak? yang paling gampang ya beberapa tanda-tanda fisik sakit. Dan warnanya Insang, warna, kadang-kadang ada flek di insang, gitu. Terus kita memeriksa bagian bawah, kadang-kadang kita nggak, jika kita flashing terus kita nggak tahu ya ada serangan Aeromonas, mulus nggak apa-apa, tapi kan kelihatannya sakit ternyata di bagian bawah. Kita nggak bisa tandanya apa, Pak? Di bawah itu. Maksudnya di bagian bawah tandanya di sana. biasanya merah-merah, jadi ada kelainan, kadang-kadang sisiknya ada mangap, merah di situ, ternyata Aeromonas misalnya. Tapi di atas belum kelihatan, nggak kelihatan di bawah, kalau nggak lebih susah. Jadi sedikit melanjutkan yang tadi, jadi karantina itu untuk level kita pribadi pun penting. Pak Bud, Ya. sorry, motong. Ya. Itu berapa kali boleh dibius? Maksudnya dalam rentan waktu berapa ini maksimal? Interval. Wah, itu teman saya ada yang gila lagi. Ada, karena dia mau lakukan sebuah treatment panjang yang treatmentnya itu nggak selesai 2 jam. Ya, jadi dia bius, gitu ya. Dia lakukan treatment belum selesai, istirahat dulu, masuk ke air fresh dulu. Ikannya Jadi gitu. sadar lagi. Jadi dia punya 2 bak. Dia sehat lagi kan, seger lagi. Mungkin dia juga makan dulu gitu. Makan dulu karena dia capek. Habis itu dia angkat lagi, masukin ke bios lagi, angkat lagi. Belum selesai. Kosmetik, Mas. Sebenarnya ada cara Cutting. lain yang lebih efektif. Jadi untuk pembiusan dalam jangka waktu panjang itu kita memakai pompa kecil. Itu dimasukkan ke mulut ikan dengan air bius. Air bius tapi ya. Air biusnya apa? Maksudnya yang ada obat biusnya. Bisa ya tadi obat Iya, jadi terus dia keluar dari insang itu dia bisa continue terbius. Bisa coba ikan yang jelek. Coba tidak aja, Bu. Ceburin minyak cengkeh, tidur loh. Ada 1 bak mandi, bathtub kasih minyak cengkeh, kalau ternyata kasih minyak cengkeh bathtubnya, karena mandi pagi tuh. Begitu berendam tidur dia, aman, Bu. Ya itu bius gampang kok, bener-bener gampang, nggak usah takut. Cuman pada saat ngangkat treatment apa segala macam, siapin kain yang halus biar dia nggak loncat-loncat, meleset, nggak rusak ininya, kain yang halus gitu, jadi dia nggak pasti angkat. Kalau saya lihat, kalau kita YouTube bagaimana membius koi di luar negeri, semuanya pakai suntikan apa segala macam. Kalau kita sampel-sampel aja pakai direndam aja di minyak cengkeh biasanya. Bisa overdosis nggak? Kenapa? Minyak cengkeh bisa Minyak overdosis cengkeh enggak. Nggak bisa ya? Ya, saya belum pernah ngalamin overdosis dikit rasanya juga nggak apa-apa. Karena beberapa kali saya juga rada banyak saya masukin aja, cepat tidur gitu ya. Begitu dia angkat, yang penting air yang untuk ini memang benar-benar DO-nya harus tinggi. Jadi aerasinya memang harus bagus. Gitu. Biasanya begitu masuk kolam gitu sebentar juga udah bangun. Masalah. Tapi, oh ya, satu tips dari saya. Pada saat ikan kalau yang diangkat bleeding ya dari insangnya dia bleeding, jangan lanjutin bius karena saya ada 2 kali mengalami bleeding, saya bius nggak bangun. Atas. Begitu dibalikin ke kolam nggak bangun. Tapi selain yang itu nggak pernah saya mengalami. Jadi kalau begitu dia bleeding ya udah dibalikin ke kolam, jangan di dulu ya. Itu pengalaman saya. Baik, tadi nyambung sedikit soal biosecurity, tidak hanya penting untuk masyarakat secara luas, tidak hanya penting untuk kepentingan negara, penting untuk lingkungan, tapi untuk skop kita sendiri pun ada beberapa hal yang memang kita perlu terapkan biar aman.